Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayunda, NIM 1901765. Saya dari Prodi Sastra Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan yang saya buat sendiri. Saya mengambil sebuah produk berupa fashion busana hijab. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan eksekutifnya, yaitu alasan saya menawarkan produk fashion busana hijab ini adalah karena berhijab sedang menjadi tren pada saat ini di kalangan remaja maupun ibu rumah tangga. Namun, berhijab terkadang memberikan kesan yang ribet dan kurang fashionable. Padahal, menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap kaum muslimin. Perempuan yang telah berhijab terkadang merasa bingung untuk memadupadankan baju, celana, serta kerudung yang cocok untuk dipakai. Sehingga dengan menggunakan model yang itu-itu saja menjadikan kesan yang tidak menarik dan bosan dengan penampilannya. Di sini saya akan membantu para remaja maupun ibu rumah tangga untuk bisa berkreasi dengan busana agar terkesan tidak monoton dan lebih menarik. Busana juga dapat meningkatkan kepercayaan diri bagi para wanita muslim dan membantu mereka untuk senantiasa menutup aurat sesuai dengan anjuran agama. Pada zaman modern seperti sekarang, perkembangan fashion di Indonesia sudah mulai maju, khususnya dalam fashion busana muslim. Seiring dengan perkembangan fashion busana, model hijab pun berkembang semakin beragam dan fashionable. Para wanita muslim semakin terbuka pikirannya untuk berhijab dan tidak membatasi kreativitas dalam fashion mereka. Fashion busana hijab sangat banyak dijumpai di berbagai pusat perbelanjaan. Namun, saya memberikan model dan motif yang berbeda serta tampak lebih elegan. Kaum wanita mempunyai daya tarik yang cukup tinggi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penampilan. Dengan adanya daya tarik tersebut, memudahkan saya untuk memasarkan produk fashion busana hijab. Saya memasarkan produk secara online dan melakukan promosi dengan memanfaatkan sosial media. Jangkauan pasar yang lebih luas akan bisa membawa saya kepada keuntungan yang cukup besar. Dikarenakan dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, banyak orang-orang yang sebelumnya berbelanja langsung ke toko, namun sekarang beralih dengan memesan barang secara online. Menggunakan fashion busana hijab pada saat sekarang ini sedang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan penggunaan busana hijab bagi muslimah yang meningkat tajam. Apalagi pada acara atau event-event tertentu, seperti ketika akan memasuki bulan suci Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Banyak para wanita dan remaja menggunakan baju muslim dan kerudung untuk mempercantik penampilan mereka ketika akan bersilaturahmi kepada sanak saudara. Menggunakan hijab pada saat sekarang ini tidak hanya digunakan untuk menutup aurat, tetapi pakaian muslimah sudah menjadi sebuah keharusan untuk menciptakan penampilan yang modis, fashionable, dan menarik. Usaha fashion busana muslimah pada saat ini menjadi peluang usaha yang memiliki kemungkinan kerugian yang sangat kecil. Karena busana muslimah ini merupakan produk yang tidak cepat rusak dan tidak basi. Permintaan mengenai busana hijab semakin hari semakin kian diminati karena banyaknya wanita yang memakai tren busana hijab. Fashion wanita merupakan salah satu dunia fashion yang mendatangkan banyak keuntungan karena variasinya yang cukup beragam. Dengan menyimpan produk dengan benar dan memiliki keterampilan dalam menciptakan sebuah variasi baru yang mengikuti tren, maka akan membuat baju tersebut tetap awet dan akan tetap laku untuk dijual. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang usaha. Fashion busana pada tahun 2020 di Indonesia sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Walaupun dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, namun sepertinya
hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk tren fashion berkembang. Tren fashion yang muncul di masa pandemi ini tentu mengalami perubahan dalam menghadapi situasi dunia. Pada saat ini, dunia fashion menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan. Seorang pengusaha fashion harus bisa mengikuti perkembangan tren. Seorang pebisnis harus bisa memunculkan desain-desain baru pada produknya. Berbagai macam jenis pakaian muslim dan hijab dengan berbagai mode tengah menjadi favorit di kalangan masyarakat terutama remaja. Permintaan mengenai busana hijab semakin hari semakin kian diminati karena banyaknya wanita yang memakai tren berhijab. Fashion wanita merupakan salah satu dunia fashion yang mendatangkan banyak keuntungan karena memiliki variasi yang cukup beragam. Mayoritas penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam merupakan salah satu peluang untuk membuka usaha bisnis fashion busana hijab. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan visi, misi, dan tujuan usaha saya. Yang pertama yaitu misi. Menjadi perusahaan penghasil busana muslim yang populer di kalangan masyarakat luas. Menjadi mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik atas kebutuhan fashion yang up to date untuk memberikan warna dan gaya dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu misi, memproduksi baju yang berkualitas terbaik, mengembangkan desain-desain dan model busana muslimah yang tidak pasaran dan trendy tanpa menghilangkan konsep etika Islamiyah dalam berbusana. Memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas demi kepuasan para pelanggan. Yang selanjutnya yaitu tujuan, menjadi perusahaan busana yang terkenal di seluruh wilayah Indonesia, memenuhi kebutuhan akan produk busana muslim dan membuat produk yang dapat menjadi gaya berpenampilan modis bagi para pemakainya, memberikan kontribusi positif dalam perekonomian Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dan strategi perusahaan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Fashion busana muslim modern dibuat dengan bentuk yang unik dan elegan. Yang kedua, memiliki harga yang terjangkau tetapi berkualitas dan dapat menyaingi brand ternama. Selanjutnya, dijual dan dipasarkan secara online serta dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas demi kepuasan para pelanggan. Yang kedua yaitu weakness, yaitu kelemahan. Pembelian produk yang hanya dapat dilakukan secara online karena saya tidak membuka toko. Selanjutnya, persaingan bisnis online yang sangat ketat karena banyaknya pesaing yang juga menjual pakaian secara online. Selanjutnya itu saya belum memiliki cukup pengalaman untuk memulai sebuah usaha. Yang selanjutnya harus lebih gencar melakukan promosi agar masyarakat mengenal produk yang dijual. Selanjutnya yaitu peluang. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Banyaknya masyarakat yang menggunakan model busana hijab dengan berbagai style. Dengan adanya produk ini akan menjadikan masyarakat lebih modis dalam berpakaian muslim dan berhijab. Selanjutnya yaitu pasar yang lebih luas karena dipasarkan secara online. Selanjutnya yaitu ancaman. Munculnya usaha yang sejenis dan menyaingi dengan model style terbaru. Selanjutnya itu persaingan harga dan juga pesaing dapat bekerja sama dengan artis dan influencer di media sosial untuk mempromosikan produknya ke masyarakat luas. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan. Yang pertama, saya membuat sebuah website untuk memudahkan pelanggan berbelanja secara online. Yang kedua, menggunakan sosial media sebagai media untuk menampilkan produk dan supaya dapat terhubung langsung dengan audiens dan membangun hubungan dengan mereka. Yang ketiga yaitu mempromosikan produk fashion dengan para influencer yang memiliki followers yang cukup banyak
agar para followers mereka tertarik untuk membeli baju yang dipakai oleh para influencer. Yang keempat yaitu fashion busana disesuaikan dengan tren yang sedang digandrungi saat ini. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kemasan yang menarik ketika barang dikemas untuk dikirim kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha. Yang pertama, nama perusahaan atau nama usaha. Saya menggunakan nama By Ayu Label untuk nama usaha fashion yang saya rintis. Saya menggunakan nama By Ayu Label karena terlihat lebih simpel dan mungkin cukup mudah untuk diingat. Dan nama By Ayu Label itu sendiri saya dapatkan dari inspirasi di media sosial Instagram. Nama usaha yang saya gunakan tersebut mungkin akhir-akhir ini cukup banyak digandrungi dan digunakan oleh para perintis usaha lainnya karena mungkin kepopuleran namanya. Arti nama By Ayu Label itu sendiri menyangkut kepada kata by yang diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu oleh. Dan kata Ayu saya ambil dari nama saya sendiri yaitu Putri Ayunda. Dan menurut KBBI, arti kata Ayu tersebut menggambarkan kecantikan, anggun, dan menawan. Dan hal tersebut sangat cocok untuk menggambarkan seorang wanita yang memiliki kecantikan dan keanggunan. Sedangkan kata label merupakan petunjuk singkat atau seperti sebuah merek. Selanjutnya yaitu bidang usaha. Tentu saja bidang usaha yang saya rintis ini merupakan barang atau pakaian. Baiklah, selanjutnya yaitu nama produk. Saya menggunakan 7 produk yang berbeda, tentu saja dengan nama yang berbeda pula. Yang pertama yaitu Balon Strip Wrinkle Tops Mocha. Yang kedua yaitu Fallon Please Cat Top Black. Yang ketiga yaitu Sweater Oblong Grand Lord. Yang keempat yaitu Sweater Yellow Stay Simple. Yang selanjutnya yaitu celana kargo American Drill. Selanjutnya yaitu kemeja flanel dan gamis plisket. Dan lokasi usaha saya yaitu beralamatkan di Jalan Sipampatai nomor 10, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dengan kode pos 25237. Kegunaan, keunggulan, keunikan atau inovasi produk, yaitu keunggulan produk saya yaitu fashion busana muslim modern yang dibuat dengan bentuk yang unik dan elegan, memiliki harga yang terjangkau, tetapi secara kualitas dapat menyaingi brand ternama. Barang dijual dan dipasarkan secara online sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat seluruh Indonesia. Kami memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas demi kepuasan para pelanggan. Selanjutnya yaitu dampak usaha terhadap lingkungan. Saya berharap dengan adanya usaha ini dapat membuka peluang untuk terbukanya lapangan pekerjaan. Hal tersebut akan memberikan kesempatan untuk terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan dan dapat membantu saya dalam meningkatkan penjualan. Dengan dibukanya usaha ini, saya dapat bersosialisasi dengan orang lain melalui transaksi jual beli dengan menyediakan pelayanan terbaik dan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan tren fashion hijab bagi para muslimah. Selanjutnya yaitu resiko bisnis dan pengelolaannya. Resiko yang bisa saja saya alami yaitu kurang matangnya strategi dalam menjalankan bisnis dan banyaknya pesaing yang menjalankan usaha bisnis yang sama. Saya harus bisa mempersiapkan strategi yang akan dijalankan ketika membangun bisnis agar usaha fashion ini dapat berjalan di jalur yang benar sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Saya harus bisa menciptakan inovasi baru mengenai produk yang dijual, menciptakan model fashion yang tidak ketinggalan zaman agar tidak kalah saing dengan pebisnis lainnya yang mungkin saja memiliki inovasi lain untuk menjalankan bisnisnya. Baiklah, selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama itu target konsumen. Target konsumen saya adalah seluruh masyarakat dari umur 14 tahun sampai dengan 45 tahun.
Sasaran untuk memasarkan produk fashion yang saya jual ini adalah mahasiswi, pekerja kantoran, dan masyarakat yang suka berpenampilan trendy dan modis dengan hijab busana muslim. Selanjutnya yaitu wilayah pemasaran. Saya ingin memulai promosi dan memasarkan produk kepada rekan-rekan mahasiswa di kampus, karena promosi akan lebih cepat berjalan dengan bantuan dari rekan-rekan mahasiswa. Saya juga menggunakan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan blog untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam pemesanan produk. Media sosial juga memberikan kemudahan dalam jangkauan penjualan yang lebih luas. Baiklah, selanjutnya yaitu situasi persaingan. Banyaknya pebisnis yang menjalankan usaha yang sama juga menjadi suatu tantangan dalam memasarkan produk. Persaingan bisnis di dunia fashion menjadi sangat ketat karena semakin banyaknya merek-merek fashion yang bermunculan baik dari dalam maupun luar negeri. Hal tersebut perlu disikapi dengan ide-ide kreatif yang dimunculkan dalam penciptaan model-model terbaru yang menarik. Baiklah, selanjutnya itu logo usaha. Logo usaha saya sendiri dibuat dengan sangat sederhana, dengan pemilihan font yang tepat, serta tulisan yang diberikan dengan warna hitam sehingga terkesan elegan dan memiliki daya jual. Lalu sumber pendanaan usaha. Saya menggunakan modal pribadi dan menggunakan hasil tabungan sendiri sebagai modal bisnis. Dengan menggunakan tabungan pribadi, saya akan lebih tenang karena tidak melibatkan orang lain dan tidak berhutang. Selanjutnya yaitu proses produksi. Kami tidak menjahit busana sendiri, namun hanya membeli bahan dan model kain yang sesuai. Lalu kami masukkan ke konveksi dan dijahitkan sesuai dengan model yang telah kami buat. Prosesnya itu yang pertama, kami membuat model pakaian yang akan kami masukkan ke konveksi. Lalu kami mengambil kain dari toko kain dan kami akan memilih motif kain tersebut disesuaikan dengan desain model baju yang cocok dengan kain. Lalu, kain yang sudah kami ambil dan memiliki desainnya masing-masing akan kami masukkan ke konveksi untuk dijahitkan sesuai dengan model yang telah kami buat. Selanjutnya, jika kain yang kami masukkan telah selesai dibuat, selanjutnya kami akan pasarkan melalui media sosial Instagram, Twitter, website, maupun dari mulut ke mulut. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai bisnis plan mengenai fashion busana hijab. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.